Uji tarik merupakan salah satu metode pengujian yang paling umum digunakan untuk menentukan sifat mekanis material. Uji tarik dilakukan dengan cara menarik spesimen dengan gaya yang meningkat secara perlahan sehingga material tersebut patah. Pengujian tarik adalah untuk mengetahui sifat mekanik suatu material terhadap pembebanan suatu arah. Nilai kekuatan tarik bisa dilihat dari stress and yield. Nilai kekakuan bisa dilihat dari modulus Young. Nilai elastisitas bisa dilihat dari strain and yield. Nilai keuletan bisa dilihat dari strain at breaks dikurang strain at yield. Nilai ketangguhan bisa dilihat dari di bawah luas area grafik. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian tarik. Mesin yang kita gunakan di sini adalah Shimadzu dengan model AGS X10KM standar. Kemudian di sini ada limit switch bawah dan limit switch atas. Di sini ada tombol untuk emergency switch-nya. Di sini untuk powernya dan nyalakan. Di sini ada penjepit atas, di sini penjepit bawahnya. Kemudian untuk kontrolnya ada ke atas dan ke bawah. Kemudian opsi high speed agar lebih cepat pergerakannya. Kemudian ada return, start dan stop. Jadi di sini kita akan coba untuk menggerakkan mesinnya. Itu pergerakan dengan high speed. Pergerakan tanpa high speed jauh lebih lambat. Saat kita ingin menggunakan mesinnya, saat dia dalam kondisi mati, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Pertama-tama kita nyalakan mesinnya. Kita tunggu hingga mesinnya menyala. Baik, setelah mesinnya menyala, kita pencet sistem. Setelah muncul tulisan kalibrasi, kita pencet start lagi, dan ketika sudah ada tulisan force execution muncul kembali, itu berarti kalibrasi telah selesai. Setelah menyelesaikan kalibrasi, untuk melakukan ujinya, kita pencet kembali tombol tes. Kemudian mesin ini siap untuk digunakan. Baik, untuk spesimen yang akan kita gunakan untuk uji tarik kali ini adalah spesimen termoset murni dengan menggunakan resin tipe 235 dan perbandingan antara resin dengan katalis adalah 25:1. Di sini ada contoh spesimen untuk menunjukkan jarak antar grip. Di sini paling ujung dan paling ujung adalah jarak antar grip, yaitu 114 mm. Kemudian di sini ada jarak daerah ukur, yaitu 51 mm. Di bagian ujung sini dan ujung sini adalah garis jarak antara grip sepanjang 114 mm. Kemudian di sini dan di sini adalah daerah ukur atau jarak ukur. Dia memiliki panjang 51 mm dan di sini adalah garis tengahnya. Saya akan menunjukkan cara pemasangan. Ini ada spill dulu.
baik, di sini spesimen sudah terpasang dengan kuat, maka spesimen siap untuk dilakukan uji tarik. Oke, selanjutnya kita akan mulai pengaplikasian mesin Shimadzu dengan menggunakan aplikasi yaitu Trapezium Lite. Nah, di awal ini kita klik lalu nanti kita disuruh login. Login ID-nya pakai admin dan passwordnya juga admin. Next, tampilannya seperti ini. Nah, untuk pertama kali kita boleh pakai yang Create New Method. Kita klik Create New Method. Nah, selanjutnya ada beberapa tampilan, ada sistem, sensor, testing, spesimen, data processing, chart, dan report. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Di sistem ini yang perlu kita ingat-ingat adalah bahwa unit yang kita pakai adalah dalam satuan SI. Setelah itu kita klik yang SI, kalau udah kita boleh lanjut ke yang sensor. Nah, di sensor ini tidak perlu ada yang diubah, kita di setelan standar aja, sizesnya standar. Lanjut ke yang testing. Nah, di testing ini yang perlu kita perhatikan adalah V1 atau speed atau kecepatannya. Untuk spesimen termoset kita pakai kecepatannya 5 mm per menit. Untuk spesimen termoplas itu sesuai dengan jenis spesimennya. Contohnya untuk PP itu 50,8 mm per menit, atau PC, SAN, ABS itu 12,7 mm per menit. Selanjutnya adalah bagian spesimen. Nah, di bagian spesimen ini yang harus diperhatikan adalah material. Di bagian material kita pilih material plastik karena kita akan menguji material plastik, lalu shape-nya kita pilih yang plate. Lanjut ada di quality atau batch-nya. Karena dalam satu jenis material itu kita akan menguji 3, jadi kita pilih 3. Nah, di sini ada name, thickness, width, dan gauge length. Nah, name di sini boleh diisi sesuai dengan nama spesimen atau material yang akan kalian uji. Misalnya ini 235 adalah resin tipe 235 dengan perbandingan 25:1. Lalu thickness atau T ini adalah ketebalannya sebagai berikut. Lalu width itu adalah lebar dari spesimennya sebagai berikut. Dan gauge length ini adalah panjang jarak antar gridnya, yaitu 114 mm. Ke data processing. Nah, di data processing ini yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita setting ada YP atau yield point, terus ada maksimal dan break. Nah, di YP ini kita pilih YP displacement atau YP disp. Nah, setelah itu yang di checklist atau yang kita pilih lagi untuk dimunculkan di data yaitu ada force, stress, displacement, dan strain. Begitu itu untuk yield point-nya. Lalu untuk max dan break pun sama, kita max force-nya pakai force, stress, displacement, dan strain. Sama begitu juga dengan yang break-nya. Lalu di sini jika sudah semua, kita buat modulus yang, karena modulus yang ini tidak ada di grafik, kita buat sendiri di define formula. Kita buat modulus yang dengan rumus modulus yang, yaitu di formula di name-nya kita tulis modulus yang, lalu unitnya Newton per milimeter persegi. Nah, rumus dari modulus yang sendiri itu adalah maksimal stress dibagi dengan maksimal strain dikali 100. Sekali lagi, maksimal stress dibagi maksimal strain dikali 100, lalu kita pencet OK. Nah, jika sudah OK, kita checklist di bagian setting supaya nanti dia muncul ketika ada grafik gitu. Lalu di statistik ini jangan lupa kita checklist yang average supaya rata-ratanya muncul. Kalau kita nggak checklist yang average, nanti di data itu tidak ada rata-ratanya atau tidak ada average-nya yang muncul. Nah, lanjut ke chart. Nah, di chart ini kita hanya perlu setting offset. Offsetnya itu ada pilihan 0,0, 0,5, dan lain-lain. Kita pilih yang 0,0. Nah, di sini di bawah tulisan basic settings itu ada tulisan overlay. Nah, overlay ini fungsinya apa? Overlay ketika tidak di checklist gitu kan, kita punya 3 spesimen yang akan diuji per material gitu kan. Kalau misalkan overlay ini tidak di checklist, nanti yang muncul di chart atau muncul di diagram itu hanya satu grafik. Nah, kalau sudah semua. Nah, bagian yang terakhir adalah report. Di report ini kita bisa mengisi title, yaitu seperti tadi 235, tipe resinnya 235, lalu volumenya 25/1. Di sini sebagai judul. Nah, kalau semua dirasa sudah, teman-teman boleh save a method file atau
boleh langsung finish dan nanti akan masuk ke menu pengujian. Baik, ini adalah salah satu contoh spesimen setelah dilakukan uji tarik. Bisa dilihat bahwa titik patahnya bukan di tengah, namun di ujung daerah ukur. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah kesalahan pada saat menuangkan zat progresif ke dalam cetakan tidak merata, sehingga bagian itu lebih tipis dibandingkan dengan bagian lain yang menjadikannya lebih lemah atau lebih rentan terhadap gaya tarik. Nah, lalu apa yang akan terjadi ketika mesin mulai melakukan uji tarik? Nah, yang terjadi di monitor itu adalah dapat dilihat bahwa nanti diagram sedikit demi sedikit dia akan naik, dia akan bergerak terus sampai dia ada di titik jenuh atau di titik force-nya dia, dan dia nanti akan putus. Diagramnya akan putus ke bawah, itu begitu. Nah, lalu kalau misalkan sudah 3 spesimen yang kita uji, nanti kita bisa klik preview dan di situ dapat dilihat ada data-data yang sesuai yang tadi kita sudah masukkan, ada maximal force, break force dan lain-lain yang sudah kita masukkan tadi, itu semua ada di dalam data, dan berikut juga diagramnya akan ada, dan data ini bisa juga di print oleh teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan antara material termoset dan termoplastik saat diuji tarik. Untuk material termoset itu kuat, kaku, dan rapuh dengan kekuatan tarik dan modulus elastisitas yang tinggi, tetapi memiliki perpanjangan saat putus yang rendah. Mereka cocok untuk aplikasi di mana kekuatan mekanis tinggi dan kekakuan itu diperlukan tanpa banyak deformasi. Sedangkan material termoplastik itu lebih fleksibel dan bulat dengan kekuatan tarik dan modulus elastisitas yang bervariasi, serta memiliki perpanjangan saat putus yang lebih tinggi. Mereka cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kemampuan menyerap energi dan deformasi plastis sebelum putus. Jadi, dengan memahami perbedaan ini, kita jadi tahu material mana yang kita butuhin, yang menurut kita itu tepat berdasarkan sifat mekanisnya, ketahanan terhadap suhunya, dan bahan kimia, serta kemampuan untuk tidak ulang. Jadi kesimpulan umum yang dapat kita ambil dari pengujian tarik ini, kita dapat mengetahui nilai kekuatan, ketangguhan, keelastisan, kekakuan, dan keuletan. Dengan memahami hasil dari pengujian tarik ini, kita dapat menentukan aplikasi yang sesuai dengan material tersebut.